Kita sudah mendengarkan firman Tuhan minggu yang lalu mengenai hujan awal dan hujan akhir. Yang suka cita katakan amin. Nah saudara, selain daripada hujan awal, hujan akhir itu berbicara mengenai pencurahan Roh Kudus yang luar biasa pada awalnya dan juga pada akhirnya di akhir zaman ini. Hujan awal dan hujan akhir kita pelajari juga adalah sebagai penunjuk waktu, menandakan awal daripada musim baru. Saya berdoa musim ini adalah musim yang baru bagimu. Ebenezer, Tuhan sudah menolong kita sampai yang lalu, tapi musim ini ada banyak kejutan-kejutan baru yang Tuhan berikan pada saudara-saudara dan saya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Bahwa murid-murid saudara, dia itu saudara tidak mau berpisah dengan Yesus. Mereka senang sekali Yesus sudah bangkit. Mereka punya harapan bahwa Tuhan akan membangunkan kerajaan Israel. Tapi ada lebih besar lagi. Tuhan tidak bangunkan kerajaan Israel yang kecil di Timur Tengah, tapi Tuhan bangunkan kerajaannya yang luar biasa, yang bukan hanya mendunia, tetapi tidak dapat dikalahkan oleh pintu alam maut sendiri. Karena kerajaannya adalah Anda yang akan dibawanya sampai pada kekekalan di sorga. Kerajaannya adalah saya, saudara, kita semua umat Tuhan yang percaya. Bukan hanya di dunia ini, tapi sampai nanti di sorga. Apa yang Tuhan berikan lebih daripada apa yang diminta dan diharapkan, itulah Tuhan kita. Dan Tuhan berkata, aku pergi menandakan satu musim yang baru, tapi aku tidak meninggalkan engkau yatim piatu. Dengarkan, hari ini Allah Immanuel tidak meninggalkan kita yatim piatu. Dia ada bersama dengan kita. Satu musim yang baru di mana Tuhan bersama dengan kita. Saya ulangi lagi, satu musim yang baru di mana Tuhan bersama dengan Anda dan saya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Dan kalau kita bersama dengan Tuhan, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Tidak ada yang mustahil pada kita. Tidak ada yang terlalu sukar bagi kita. Dan perkara-perkara besar pasti terjadi. Mukjizat, keajaiban, jalan-jalan dibukakan dalam nama Yesus. Pasti jadi, pasti jadi, pasti jadi. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sebagai menunjukkan waktu-waktu yang tepat untuk menabur. Kita sudah menabur, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, amin. Menunjukkan kebesaran pemberian dan karunia Tuhan kepada kita. Hujan awal, hujan akhir, itu menunjukkan kebesaran pemberian karunia Tuhan kepada kita, amin. Kemudian kepastian untuk menuai apa yang kita tabur. Hujan awal biasanya Oktober dan November. Itu menggemburkan tanah sehingga para petani, kaum agraris di Israel bisa menabur. Dan kemudian saudara, hujan akhir ada pada bulan Maret dan April. Itu biasanya saudara memastikan apa yang mereka tabur tidak mati karena kekeringan. Kadang sudah tumbuh tetapi di tengah jalan saudara kekeringan, kurang air, jadi kemudian mati karena kekurangan air. Tapi Tuhan mengirimkan hujan akhir supaya apa? Memastikan ada minggu-minggu panen. Dengarkan baik-baik, Tuhan mau pastikan apa yang kau tabur kemarin tidak gagal. Dalam nama Yesus kita semua akan menerima sampai 100 kali ganda apa yang kita tabur. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Dan kemudian memastikan kecukupan bahkan kelimpahan dari Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Alkitab berkata, saudara, Tuhan memberikan hujan pada waktunya, hujan awal dan hujan akhir, supaya engkau dapat mengumpulkan gandum, anggur, dan minyak. Kenapa gandum? Karena gandum berbicara mengenai kebutuhan-kebutuhan badaniah, makan. Tetapi kemudian anggur berbicara tentang sukacita, kebutuhan jiwaniah. Amin saudaraku. Kemudian minyak selalu berbicara tentang pengurapan kebutuhan rohaniah. Jadi 3 aspek dalam hidup ini, rohani, jiwani, dan jasmani, Tuhan mau penuhi dengan hujan awal dan hujan akhir. Amin. Saya berdoa, hiduplah di bawah langit yang terbuka dan tercurahlah kelimpahan hujan berkat Tuhan. Melimpahlah dalam segala aspek hidup saudara dan saya juga. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dijadikanlah untuk kemuliaan Tuhan dan kita yang menerima sepakat berkata, amin. Sekali lagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Nah, saudara harus mengerti bahwa di Timur Tengah hujan tidak sering.
Hujan tidak selalu turun seperti kita di negara tropis. Kadang-kadang kita kebanyakan curah hujan di negara tropis hingga banjir. Malah kadang-kadang kita melihat saudara jadi bahaya. Memang itu sifat air. Dengarkan baik-baik. Saya berdoa ada banjir pengurapan. Saya berdoa ada banjir berkat. Tapi saudara lihat setiap kali ada banjir berkat ada aja korban. Ada aja korban, orang-orang yang menjadi sombong, pindah gereja, dan kemudian gak berapa lama miskin lagi. Saya tidak menghakimi, tapi selalu ada demikian. Itu sebabnya saudara, kalau saudara lihat banjir bandang, rumah yang bertahan adalah rumah yang fondasinya kuat. Kuatkan fondasi daripada rumah rohanimu. Sehingga ketika datang hujan berkat, bahkan datang banjir berkat, engkau tidak menjadi korban tapi engkau menikmatinya. Haleluya. Itu di negara tropis. Tapi saudara di Timur Tengah sana, di daerah-daerah Israel sana, daerah Palestina sana, saudara hujan itu tidak sesering kita. Itu sebabnya hujan sangat dinantikan. Hujan sangat ditunggu-tunggu, didambakan. Dan untuk itu mereka siapkan segala sesuatu untuk itu. Mereka siapkan waduk-waduk. Mereka siapkan alat pembersih air, mereka siapkan irigasi yang baik, mereka siapkan apa saja supaya setiap tetes yang turun tidak ada satupun yang hilang sebisa-bisanya. Amin saudaraku. Nah sekarang pertanyaannya, apakah saudara mempersiapkan? Saya boleh bercerita hujan awal saudaraku, hujan akhir saudaraku. Amin, amin, kita tepuk tangan. Nah, tapi ketika hujan itu lewat, engkau tidak memiliki perubahan apapun. Tadinya basah Pak Pendeta, sekarang udah kering lagi. Tadinya basah kuyup Pak Gembala, tetapi sekarang sudah kering lagi. Boleh Bapak doakan supaya basah kuyup lagi? Saya enggak demikian. Kalau kita tidak menghargai pemberian Tuhan yang pertama, kita harus bertobat. Kalau tidak demikian, tidak akan ada pemberian yang kedua. Kalau kita tidak mengerti tentang kasih karunia Tuhan yang pertama, kita harus cari pengertian. Amsal berkata, kejar, carilah pengertian. Amin. Kalau hujan itu datang, siapkah engkau atau tidak? Atau balik lagi, Pak, tadinya basah Pak, basah kuyup pun, tapi sekarang udah kering lagi. Jangan demikian. Kita tidak maju mundur, kita tidak naik turun. Kita itu mau naik, 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 dan naik. Nah, pertama sekali saudara tentunya engkau siapkan hati. Dan ini panjang ceritanya, jadi saya simpan untuk beberapa minggu ke depannya nanti. Amin saudara. Karena di situ Tuhan mulai bicara. Tapi semuanya itu tidak bisa tanpa nomor satu ini. Nomor satu ini berbicara punyai perspektif yang benar tentang hujan. Punyai perspektif yang benar tentang firman. Rendah hati untuk belajar firman. Punyai perspektif yang benar tentang kehidupan. Itu nomor satu sayang. Di mana di dunia ini, karena saya mendengar ada orang yang berkata, Tuhan jauhkanlah daripadaku masalah ini. Sayang, Tuhan tidak menjauhkan masalah. Di balik masalahmu ada janji Tuhan. Tapi engkau tidak bisa melihatnya karena engkau ada di belakang. Tapi Yesus baik, di belakang daripada janji, di belakang daripada permasalahanmu itu, Tuhan tetap berikan firman. Saya berpikir, saya berdoa bagaimana caranya saya bisa menerangkan padamu. Dengarkan baik-baik, hari ini saya bawakan ini. Saya sengaja tutup karena kita tidak mengiklankan apapun. Yang mengerti katakan amin. Saya bawa ini, kalau dulu kami berkata namanya matchbox. Matchbox itu artinya ya mainan mobil-mobilan yang dibuat mirip seperti aslinya. Ini bukan matchbox. Amin saudaraku. Ya saya bawa ini, kalau saudara bisa lihat, ini adalah mainan mobil-mobilan warna merah. Amin saudaraku. Ini adalah mainan mobil-mobilan warna merah, di mana kalau engkau lihat, engkau bisa melihatnya, tapi saya tidak bisa melihatnya. Betul atau tidak? Tapi kalau saya balikkan, sekarang ini engkau tidak bisa melihatnya, tapi saya bisa melihatnya. Dalam banyak kejadian inilah yang terjadi. Di mana aku sudah bisa melihat 10 tahun ini adalah 10 tahun yang luar biasa. Engkau tidak bisa melihatnya,
Tapi kalau engkau percaya pada waktunya, bukan hanya Tuhan memperlihatkannya padamu, tapi Dia akan memberikannya di genggaman tanganmu. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah sekarang apa yang saya lihat? Yang saya lihat tidak ada. Yang kau lihat adalah betul-betul ada satu mainan mobil warna merah. Tapi yang saya lihat hanyalah kertas warna ubi dengan tulisan-tulisan. Tidak ada satu pun yang menunjukkan ada mobil merah di situ. Yang mengerti katakan amin. Bergantung kepada apa, dari mana engkau memandangnya sayang. Sering sekali dunia ini memberikan padamu pandangan ini. Persoalan, kejelekan, tidak ada yang indah. Tidak dapat dimengerti. Kok banyak kali ini semuanya? Apa ini semuanya? Tanda-tanda, huruf-huruf, tulisan-tulisan. Apa ini semuanya? Gak ngerti aku. Apa ini semuanya dunia ini? Gak ngerti aku. Kok jelek kali? Gak ngerti aku. Aku kan minta mainan warna merah, tapi kok gini yang datang? Gak ngerti aku. Sayang, dengarkan baik-baik. Di balik semua masalahmu, di balik Goliatmu, ada tahta yang menunggu. Di balik tembok yang tinggi itu ada tanah perjanjian yang menunggu engkau. Yang mengerti katakan haleluya. Di balik laut Tebrau itu ada kebebasan penuh dari semua masa lalumu. Tapi saat ini yang kau lihat apa? Yang kau lihat tidak ada apa-apa. Tapi Tuhan Yesus baik, sama seperti pencipta daripada mobil-mobilan ini baik. Di balik ini Dia buat bacaan-bacaan dalam beberapa bahasa, di mana bacaan-bacaan itu menerangkan bahwa di balik bacaan ini ada sebuah mobil, bukan mobil, sebuah mainan bus warna merah. Dia beritahukan di sini. Tuhan Yesus baik, melalui firman Dia beritahukan padamu di balik semua masalahmu ada Dia yang menyertai engkau. Ada kemenangan yang akan menjadi milikmu. Ada hidup baru, ada musim baru padamu. Nah sekarang dengarkan GKII, jangan terlalu naif. Jangan terlalu sering percaya dengan tipu daya setan dan tipu daya orang lain. Bahkan ketika saya bicara pun selidik dari firman. Karena sekarang zaman informasi, engkau bisa dengarkan nama-nama besar. Dan tidak semua nama-nama besar itu selalu perfect. Semua orang bisa melakukan kesalahan. Nah, saya mau berkata kepada saudara, selidik dan mulai punya perspektif yang benar. Amin. Lihat, jangan cari hal-hal yang menyenangkan. Karena pada akhir zaman orang akan mau mendengarkan yang menyenangkan telinganya sendiri. Hadapi Goliatmu. Memang jelek, memang gak indah, tapi di balik itu ada janji Tuhan. Amin. Amin. Dan Dia terangkan di sini apa yang bisa kau dapatkan di balik ini. Alkitab menerangkan di balik semua susah payahmu, Tuhan berkata tidak ada jerih lelahmu yang sia-sia. Amin. Amin. Di balik semua musuh-musuhmu yang datang, Tuhan berkata aku sedang melatih tanganmu untuk berperang. Di balik semua tantangan, Tuhan berkata akulah Jehovah Nisi, akulah panji-panji kemenanganmu. Firman Tuhan berkata apa yang saudara lihat dan dengar, dari situlah engkau bisa memperkatakannya. Kisah 4 ayat 20, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan kami dengar. Itu sebabnya banyak orang yang mengeluh. Kenapa mengeluh? Karena yang dilihatnya ini jelek kali, banget jeleknya. Kenapa begini? Aku berdoa bukan untuk ini. Aku tidak pantas mendapatkan ini. Aku berhak mendapatkannya lebih baik lagi daripada ini. Dia tidak melihat Tuhan sedang melatih dia. Dia tidak melihat di balik semuanya itu. Padahal kita selalu berkata di balik langit biru ada mahkotaku. Ya puji Tuhan, Dia memperbandingkan yang baik dengan lebih baik. Apa yang terjadi kalau yang jahat datang? Dengarkan baik-baik, yang baik ada di baliknya. Karena firman Tuhan berkata Allah kita bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai rencananya.
Ada rencana Tuhan dalam hidup saudara. Ada rencana Tuhan dalam hidup saudara. Jangan mengeluh, perbaiki perspektifmu. Itu tadi ayatnya, Kisah 4 ayat 20. Yang mana kau lihat? Apakah kau lihat Tuhanmu? Kau lihat Tuhanmu? Engkau akan memperkatakan Tuhanmu. Kau dengar dari Tuhan, engkau akan memperkatakan Tuhanmu. Tapi ya kalau kau lihat ini, maka ini yang akan kau perkatakan. Semua punya sisi buruk dan semua punya sisi baik. Apakah kau sanggup melihat kebaikan di tengah-tengah keburukan? Tahun ini saya ajak saudara, bukan hanya resolusi, saya lebih baik lagi, saya lebih baik. Semua kita bisa buat demikian. Tapi banyak orang kecewa. Aku berdoa supaya lebih baik. Kenapa yang buruk datang? Karena dia tidak bisa melihat di balik yang buruk datang itu Tuhan berikan yang baik. Tuhan berikan lebih daripada apa yang kau harapkan. Yang mengerti katakan amin. Maka saya berkata, yang pertama dipersiapkan ketika hujan itu datang. Apapun yang datang padamu, ini yang kau lihat. Apapun yang datang padamu, ini yang kau lihat. Kalaupun dia datang dalam bentuk seperti ini, kau tahu di baliknya ada. Ada di baliknya. Terima kasih Yesus. Oh, tunggu sebentar lagi, saya akan bawakan dan kau akan pulang dengan kepenuhan berkat, dengan satu perspektif yang baru. Saya belum bercerita, sedikit lagi saya akan bercerita mengenai apa doa. Dan supaya saudara tahu bahwa setiap doa yang saudara lakukan ada peruntukannya beda-beda. Supaya saudara tahu dan saudara suka doa keliling, karena itu lain. Doa keliling itu beda gunanya. Doa puasa itu beda lagi gunanya. Yang mengerti katakan amin. Kenapa ada orang yang tidak pernah membicarakan persoalannya? Karena perspektifnya tentang Tuhan terus. Apa yang dia lihat? Oh, dia lihat orang-orang jahat. Dia lihat Yesus yang baik. Setan menawarkan maksudnya setan menunjukkan orang-orang jahat kepadamu. Yang dilihatnya Yesus yang baik. Setan menunjukkan pribadi-pribadi yang menyakiti hatinya. Yang dia lihat Roh Kudus yang menghiburkan dia. Oh, sayang, latih mata rohanimu. Udah waktunya kita dewasa. I'm talking to the leader. Saya berbicara kepada pemimpin-pemimpin di gereja Tuhan ini. Sudah waktunya kita dewasa. Gideon, sudah waktunya engkau dewasa. Haleluya. We are not crying over spoiled milk. Kita tidak menangis karena siapa yang membuat susuku basi, siapa yang ngabisi susuku. Bukan itu tangisan kita. Yang mengerti katakan amin. Kenapa hari ini gak datang orang ke tokoku Tuhan? Bukan itu tangisan kita. Ada sesuatu di balik itu. Apakah mungkin Tuhan sedang mempersiapkan bisnis baru bagimu? Apakah Tuhan sedang mempersiapkan tempat baru bagimu, kedudukan baru, posisi baru? Yang jelas di balik ini ada sesuatu yang indah. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Pegang dada saudara, katakan, ubah mata hatiku Tuhan. Biarkan aku melihat sesuai dengan apa yang kau lihat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kiranya mata hatimu terbuka. Melihatlah dalam nama Yesus. Melihatlah dalam nama Yesus. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bapak ibu saudara-saudari, kita hanya bisa berbicara dengan apa yang kita lihat. Kita hanya bisa membesarkan apa yang kita lihat. Coba lihat dari awal tahun kemarin. Apa yang kau besarkan? Itu artinya itu yang kau lihat. Kita berkata persoalanku tidak kita bawa masuk awal tahun ini. Tetapi apakah engkau memperkatakannya? Berarti kau melihat dia mengikuti engkau masuk tahun ini. Usir dia dalam nama Yesus. Amin. Nah saudara, kalau kita sudah punya perspektif yang benar, kalau kita berkata pegang teguh, Habakuk 2 sampai 4. Kalau kau sudah melihat, dia akan datang dengan tidak menipu. Amin. Pegang terus, amin. Apabila berlambat-lambat nanti kala itu sebab sungguh-sungguh akan datang dan tidak bertangguh. Sudahkah kau lihat pada awal tahun ini sayang? Engkau sudah menabur dalam nama Yesus. Lihat tuaian besar. Lihat tuaian besar. It is coming your way. It is coming your way. In the mighty name of Jesus. Datang kepadamu dalam nama Yesus. Haleluya.
Sambungannya yang harus saudara perhatikan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Orang yang sombong itu tidak lurus hatinya. Jadi, pertama, lihat perspektif yang benar. Amin. Lihat perspektif yang benar. Amin. Tulis. Tulis dalam agendamu. Tulis di Alkitabmu. Saya lihat sepanjang tahun ini saya sehat. Saya lihat tahun ini keuntungan saya 2 kali ganda. Lihat betul-betul, jangan sekedar mau menyenangkan mulut. Enak kali rasanya ya. Oh iya ini. Sayang, lihat dulu baru tulis. Jangan tulis dulu baru lihat. Saya hanya memberi contoh. Amin. Tolonglah. Karena semua dimulai dari hal rohani. Tidak ada hasil yang meningkat tanpa ada perubahan meningkat dalam hal rohani. Doa ini penting. Sebelum saudara sebelum saudara lakukan harus doa. Saya suka apa yang kita ketahui dengan perkataan begini. Doakan apa yang kau kerjakan. Amin. Tetapi kerjakan juga apa yang kau doakan. Yang mengerti katakan amin. Nah, dengarkan baik-baik. Doa dengan cepat. Yang masih diberkati sampai saat ini katakan amin. Tadi penting sekali dikatakan saudara melihat. Kami tidak dapat berbicara, kami tidak akan berhenti berbicara dari apa yang kami lihat dan dengar. Amin. Jadi tadi kita sudah katakan mengenai apa yang kita lihat, perspektif. Sekarang apa yang kita dengar. Karena kalau kita dengar firman, Alkitab berkata akan datang hujan. Yeremia 10 ayat 13, Yeremia 51 ayat 16. Dua-dua mengatakan hal yang sama. Setiap kali saudara dengar firman seperti ini, hujan akan datang padamu. Alkitab berkata bersamaan dengan firman yang kau dengar, Tuhan sedang memanggil awan hujan dan angin untuk mengarahkan awan itu kepadamu, dan kepada saya juga. Jadi penting sekali kita dengarkan firman. Amin. Bukan hanya didengarkan saja, tapi mulai diperkatakan. Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Tadi dikatakan bukan hanya dilihat, tetapi dipegang teguh dengan kerendahan hati. Sekarang bukan hanya didengar, tapi diucapkan lagi. Baik, sekarang apa yang perlu ditambahi? Doa. Perhatikanlah bagaimana Tuhan mengajari kita berdoa. Dalam doa Bapa kami, saya rasa semuanya kita tahu. Yuk sama-sama kita ucapkan sama-sama. 1, 2, 3 ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di atas Tuhan Yesus berkata, karena itu berdoalah demikian. Pertanyaan saya, Tuhan berkata beginilah caramu berdoa. Adakah di sini bercerita tentang persoalanmu? Adakah di sini bercerita tentang masalahmu? Adakah di sini bercerita tentang apa yang dibuat setan padamu? Adakah di sini bercerita tentang bagaimana sakitnya hatimu? Adakah di sini bercerita mengenai bagaimana gelapnya hidupmu? Adakah di sini bercerita mengenai bagaimana tertekannya jiwamu? Arti itu nggak perlu didoakan. Kalau ada, mulai hari ini obah. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, telah kulihat penderitaanmu. Nggak usah kau terangkan lagi, udah kulihat. Amin. Dan yang paling indah Tuhan berkata, aku sendiri datang. Maka cara kita berdoa bukan lagi begitu. Beginilah cara kita berdoa. Supaya ada perubahan perspektif. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, berilah pada kami makanan kami. Gak sempat satu-satu kita ceritakan. Kenapa mesti secukupnya, kenapa gak melimpah-limpah. Nanti kita ceritakan. Tapi yang mau saya sampaikan, berhenti berdoa tentang semua masalah. Haleluya. Amin.
Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Amin. Dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Haleluya. Nah, sekarang kayak mana rupanya itu? Lalu Paulus memberikan contoh tentang Yesus dalam Ibrani 5 ayat 7. Berarti Yesus juga berdoa, Yesus menangis, Yesus juga meratap, dan Yesus juga mengeluh. Kalau begitu Pak, saya boleh meratap? Boleh, tapi bukan meratap karena persoalan. Amin. Amin. Yesus meratap karena dia mau jiwa-jiwa diselamatkan. Berat itu sayang. Keselamatan jiwa-jiwa gak mudah. Yang mengerti katakan amin. Bagaimana, apakah kita berdoa dengan mengeluh? Bisa. Tapi yang mengeluh bukan engkau. Berdoalah bahasa roh. Sebab roh membantu kita dalam kelemahan kita. Kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kalau engkau mau mengeluh, berhenti mengeluh. Mengucap syukur. Mulai berbahasa roh. Kirala basikarala basanda. Dan biarkan Roh Kudus yang bicara kepada Bapa. Biarkan Roh Kudus yang menerangkan, Bapa, ini adalah anakmu yang sudah kau kuduskan. Karena Roh Kudus berbicara tentang anak-anak orang-orang kudus. Amin. Jangan kau yang berkata, Bapa, capek kali aku. Jangan. Biarkan seseorang menjadi perantara dan dia berkata kepada Bapa, capek dia. Tolong dia. Bapa, dia orang kudus, dia butuh pertolongan. Apa yang perlu kau katakan? Terima kasih Tuhan, karena kau sudah mendengar aku. Kiramaya sikarala basandarala. Engkau menangis, menangislah. Tapi bukan karena persoalanmu, bukan karena keluhanmu. Kau menangis kenapa? Karena ada dalam segala tekanan ada yang bela. Dalam segala persoalan ada yang mengerti. Dalam segala persoalan ada yang ngomong untuk saya. Betapa indahnya itu. Yang mengerti katakan amin. Oh, betapa capeknya kita kalau kita harus ngomong lagi. Udah hati ini dibebani, udah hati ini dicambuk, hancur berantakan, lalu kita lagi mesti datang, Bapak, tolonglah. Kita gak perlu demikian. Ya, Anda boleh mengeluh, tapi Anda tidak perlu mengeluh dengan bahasa Anda. Berbahasa roh, biarkan sahabatku, Tuhanku, tolong saya. Berbicaralah untukku, kuria mata karala basikarala wasande. Dan Roh Kudus mulai datang dan dia berkata, Bapak, si Gideon ini Bapak, banyak dia gak mampu. Mampukan dia. Dan ketika kekuatan itu datang, terima kasih Bapak, karena Engkau selalu mendengarkan aku. Terima kasih Roh Kudus. Saya bawakan padamu firman, saya bawakan padamu kebenaran. Berhenti mengeluh. Sebab keluh kesahmu tidak menambah apapun. Keluh kesah, omelan, amarah bisa memutar janji Tuhan daripadamu. Jangan engkau yang mengeluh, biarkan Roh Kudus bawakan keluhan. Biarkan dia yang membela engkau. Biarkan dia menjadi pelindungmu. Dia menjadi pembelamu. Biarkan, haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang sukacita katakan amin. Hati-hati dengan apa yang kau perkatakan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakan yang memakan buahnya. Amsal 18 ayat 21. Bilangan 14 ayat 28. Katakanlah pada mereka, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan, bahwa saya seperti yang kamu katakan di hadapanku, itulah yang kulakukan padamu. Nah sekarang doa, ada bermacam-macam doa. Yang pertama doa syafaat. Doa syafaat adalah satu doa di mana saudara tidak berhenti sampai Tuhan jawab. Ini dia. Kalau ada sesuatu yang kau mau berkata kepada Tuhan, aku tidak akan kalah di sini, aku tidak akan mundur, aku tidak akan berhenti sampai jawabannya datang. Itulah saatnya kau bersyafaat. Jadi doa syafaat adalah doa di mana engkau menerima jawaban. Jawabannya tidak seperti apa yang kau inginkan, tapi jawaban pasti ada. Akan ada perubahan, itu dia syafaat. Akan ada tanya jawab, akan ada petisi hati. Kalau saudara sudah menyerah sebelum datang jawaban, itu bukan syafaat, itu doa biasa. Itu bukan intercessor. Saudara perlu bersyafaat. Sekarang yang mengerti tentang syafaat katakan amin. Saudara perlu bersyafaat tentang anak-anakmu, masa depanmu, bisnismu, suamimu, istrimu, tentang gereja ini, tentang saya. Tolonglah bersyafaat.
tentang jemaat Tuhan, tentang hari ini. Yang mengerti katakan amin. Nah, saudara berkata, mau fajar aku tidak akan lepaskan, jawab aku. Mendengarkan Tuhan kita, Tuhan yang mendengar dan dia pasti jawab. Dia pasti jawab sayang, itu sebabnya Tuhan berkata bersyafaat. Bersyafaat kenapa? Karena dia mau ngasih jawab. Bersyafaat tandanya engkau percaya dia hidup, dia dengar dan dia bisa jawab. Bersyafaat artinya kau percaya dia hidup, dia dengar dan tidak ada yang mustahil baginya. Bersyafaat artinya kau percaya dia hidup, dia dengar dan tidak ada yang terlalu sukar baginya. Itu bersyafaat. Siapkan hatimu untuk hujan, bersyafaatlah. Nomor 2, doa semalaman. Yang siap katakan amin. Tuhan Yesus berdoa semalaman. Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit itu berdoa semalam-malaman dan dia berdoa kepada Allah. Doa semalaman ini itu apa? 2 perkara. Doa semalaman ini adalah untuk menurunkan mukjizat. 1. Anda mau mukjizat, doa semalaman. Ada ayatnya di Alkitab. Saya bawakan sebentar. Amin. Nomor 2, supaya Anda bertemu pada orang yang tepat, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, yang membukakan jalan dalam hidupmu. Lukas 6 ayat 12. Lalu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman dia berdoa kepada Allah. Dan ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih di antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Dia ketemu dengan orang yang tepat. Doa keliling, yang siap itu doa keliling katakan amin. Ini cepat dan yang terakhir paling cepat, doa puasa, amin. Doa keliling adalah apabila engkau mau mengambil alih kepemilikan atau menerima pemberian Tuhan. Saya ajak saudara, kalau ada gedung-gedung kosong, kelilingi, doa. Mungkin Tuhan gak ngasih yang itu, tapi Tuhan kasih yang lebih baik lagi. Ada rumah-rumah yang kau rasa bisa dikasih Tuhan padamu, kelilingi, doa. Kalau rumahnya masih ada pemiliknya, jangan sampai ketahuan pemiliknya. Nanti dikejar-kejar nanti kau. Yang ngerti katakan amin. Kejadian 13 ayat 17. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu akan kuberikan negeri itu. Tanggal 12 kita pengurapan, kita sudah memberi taburan benih, kita sudah mengucap syukur, betul. Tanggal 15 kita menerima pengurapan, haleluya. Tanggal 12 pengurapan, tanggal 15 sampai tanggal 21 kita doa puasa. Amin. Kita doa puasa, kita akan buka beberapa tempat supaya saudara datang. Dan saya berdoa ada penerobosan. Dalam hidup saudara. Dalam nama Yesus tahun ini, oh haleluya. Saya punya harapan yang besar. Satu kepastian bahkan saya katakan, Tuhan akan memenuhi bahkan melampaui harapanmu. Ada banyak mukjizat yang jadi. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, amin.